Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwananal muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dakwah media Aswaja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diizinkan untuk sampai, untuk memenuhi, untuk menemui satu bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang bisa mendekatkan diri kita, lebih membuat kita kenal, lebih membuat kita lebih dekat kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana meskipun senyatanya beliau telah berpindah alam, namun beliau tidak pernah terlepas sedetik pun untuk memantau, mendoakan kepada kita umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairul lakum, tuhaddithuna wa nuhaddithu lakum, wafati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamitullaha alaih, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kehidupanku selagi aku masih hidup ada di tengah-tengah kalian, maka itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian, sebab kalian bisa berbicara dengan aku dan aku bisa berbicara dengan kalian semuanya. Adapun jika nanti aku telah meninggal, maka meninggalku, kematianku itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian, sebab akan selalu dan selalu dihaturkan, disampaikan kepadaku amal-amal perbuatan kalian. Jika aku melihat amal-amal kalian yang baik, maka aku akan bersyukur, aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika nanti aku melihat amal-amal kalian yang buruk, amal-amal kalian yang menentang kepada Allah, amal-amal kalian yang bermaksiat kepada Allah, istaghfartullaha lakum, niscaya aku akan memintakan ampun bagi kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwananal muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat ini yang mana riwayat ini, kejadian ini terjadi, riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Sa'id As-Sam'ani, di mana kejadian ini terjadi setelah beberapa hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimakamkan. Riwayat ini diceritakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 3 hari sesudah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki yang mana ia mendatangi kota Madinah, lalu dia masuk ke dalam makam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia sampai di sisi makam Rasulullah, maka dia menjatuhkan dirinya di makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar engkau telah berkata, engkau telah bersabda, dan aku telah mendengar apa yang engkau sabdakan, dan bahkan aku menghafal apa yang telah Allah firmankan kepadamu. Ada satu ayat yang aku hafal ya Rasul." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Ayat ini menyatakan bahwasanya apabila mereka telah berbuat zalim, telah berbuat dosa kepada diri mereka sendiri, lalu mereka mendatangimu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lalu engkau memintakan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapati bahwasanya Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha menyayangi. Lalu
Si laki-laki tersebut berkata, "Wa qad zalamtu nafsi." Sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku ya Rasulullah. Aku telah berbuat dosa ini, aku telah berbuat dosa itu. Aku telah berbuat bermacam-macam dosa di dalam kehidupanku ya Rasul. Dan kini aku mendatangimu. Aku berziarah kepadamu ya Rasulullah untuk aku meminta kepada engkau agar engkau memintakan ampun atas segala dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai, si orang laki-laki ini menyampaikan keinginannya, menyampaikan keluh kesahnya kepada di sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suara tersebut menyatakan annahu ghufiralak, sesungguhnya dosa-dosamu telah diampuni. Subhanallah. Memang betul apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti adalah sebuah kebenaran, dan itu pasti akan terjadi. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tengah kita, namun beliau sejatinya selalu memantau kepada seluruh umatnya. Beliau tetap mendoakan umat-umatnya. Beliau tetap memintakan ampun kepada umat-umatnya. Karena itulah ada satu makalah yang pernah dikeluarkan, yang pernah diucapkan oleh seorang wali besar, penulis daripada kitab Maulid Simtud Durar, Maulana al-Imam al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menyatakan, waktu taubatika fi syahril maulid, waktu taubat yang pantas, yang pas, yang baik, yang bagus untuk kalian semuanya fi syahril maulid adalah di bulan Maulidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya, sahabat-sahabat kalian, keluarga-keluarga kalian, dan semua muslimin wal muslimat, di bulan Maulid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan di bulan Maulid ini hati kita semakin mengenal, hati kita semakin dekat, hati kita semakin mencinta kepada baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah selama bulan Ramadan akan kami sampaikan kisah-kisah para pecinta baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mohon doa kepada para sahabat sekalian. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah, segalanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.